Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Hari ini saya akan menyampaikan materi ke-7 untuk mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga untuk kelas 12. Adapun materi kita untuk kali ini yaitu tentang pertanggungjawaban APBD. Periode pertanggungjawaban APBD tahun tertentu adalah Januari sampai Juni untuk tahun berikutnya. APBD ini dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada DPRD. Nah, pertanggungjawaban APBD ini meliputi yang pertama, pihak-pihak yang terkait dalam pertanggungjawaban APBD. Nah, ada beberapa pihak yang terkait dalam pertanggungjawaban APBD ini. Itu yang pertama, pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Kemudian yang kedua ada pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau yang kita sebut dengan PPK SKPD. Kemudian ada pengguna anggaran, lalu ada fungsi akuntansi SKPKD. Yang kelima ada sekretaris daerah. Yang keenam ada kepala daerah. Yang ketujuh ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan yang kedelapan ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Uraian-uraian tentang sebagian pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan belanja sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya untuk PPK SKPD, PA atau PPKD, sekretaris daerah, kepala daerah, dan DPRD. Nah, di sini yang belum dijelaskan yaitu fungsi akuntansi SKPKD dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, di sini saya jelaskan fungsi akuntansi SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD. Nah, sedangkan BPK di sini merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk mengaudit laporan keuangan pemerintahan. Kemudian yang B ada laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah. Nah, ini merupakan laporan keuangan yang ada pada SKPD. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran LRA. Yang kedua ada laporan operasional. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat ada neraca. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Nah, ini 5 laporan ini merupakan laporan yang terdapat pada SKPD. SKPD itu yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, sekarang saya akan menyampaikan jenis-jenis laporan keuangan yang ada di pemerintah daerah. Nah, yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga ada laporan operasional. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Yang kelima ada laporan arus kas. Yang keenam ada neraca. Dan yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan. Nah, yang membedakan laporan keuangan yang ada di SKPD dengan di pemerintahan daerah yaitu terletak pada laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan arus kas. Nah, kalau yang lainnya sudah sama. Kemudian yang ketiga ada proses pertanggungjawaban APBD. Nah, ada 4 proses pokok dalam pertanggungjawaban APBD. Nah, keempat plus pokok ini
yaitu yang pertama, penyusunan laporan keuangan SKPD. Nah, pertama-tama, untuk melakukan penyusunan laporan keuangan SKPD ini, PPKD SKPD menggunakan dokumen-dokumen transaksi untuk pencatatan. Nah, adapun dokumen-dokumen transaksi tersebut meliputi bukti penerimaan kas dan LPJ penerimaan. Kemudian bukti pengeluaran kas dan LPJ pengeluaran, serta bukti transaksi selain kas. Nah, adapun bukti-bukti transaksi selain kas ini adalah bukti memorial transaksi aset dan kewajiban. Nah, dari dokumen-dokumen tersebut, pencatatan dilakukan oleh PPK SKPD pada berbagai jurnal. Nah, misal ada penerimaan kas dicatat pada jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada transaksi selain penerimaan dan pengeluaran kas ini dicatat pada jurnal umum. Nah, setelah semua transaksi di jurnal, PPK SKPD ini akan memposting jurnal ke dalam buku besar. Nah, selanjutnya PPK SKPD membuat neraca saldo berdasarkan saldo-saldo pada buku besar. Nah, selain itu, PPK SKPD mengidentifikasi data penyesuaian dan membuat jurnal penyesuaian. Kemudian, neraca saldo dan jurnal penyesuaian digunakan oleh PPK SKPD sebagai dasar untuk membuat neraca lajur. Nah, berdasarkan neraca lajur yang sudah dibuat, PPK SKPD ini akan menyusun laporan keuangan. Nah, adapun laporan keuangan SKPD meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, segera setelah dibuat laporan keuangannya ini, PPKD SKPD akan menyerahkan laporan keuangan SKPD kepada PA, pengguna anggaran, untuk diverifikasi dan diotorisasi. Nah, setelah diotorisasi, PA akan menyerahkan laporan keuangan SKPD kepada PPKD. Nah, melalui fungsi akuntansi SKPKD. Nah, kemudian PPKD menerima laporan keuangan dari semua SKPD dan mengkompilasinya menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, tadi jenis-jenis laporan keuangan pemerintah daerah sudah kita bahas, kan? Nah, di sini mengkompilasi maksudnya ialah penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan dokumen transaksi dan dokumen lain yang terkait dengan keuangan sehingga menjadi laporan keuangan yang utuh. Nah, itu yang disebut dengan kompilasi. Nah, kemudian yang kedua ada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ini, yang pertama, BUD akan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, penerimaan dan pengeluaran diklasifikasi ke dalam 4 bagian. Itu yang pertama, arus kas aktivitas operasi. Yang kedua, ada arus kas aktivitas investasi. Yang ketiga, ada arus kas aktivitas pendanaan. Dan yang keempat, ada arus kas aktivitas non-anggaran. Nah, berdasarkan data-data penerimaan dan pengeluaran kas, BUD akan menyusun laporan arus kas. Nah, kemudian BUD akan menyerahkan laporan arus kas kepada fungsi akuntansi SKPKD. Nah, lalu fungsi akuntansi SKPKD akan melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi pada SKPKD. Nah, khususnya transaksi non-kas yang ada. Nah, misalnya transaksi aset selain kas dan transaksi utang. Kemudian,
fungsi akuntansi SKPKD akan menyusun laporan keuangan SKPKD, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Sampai dengan posisi ini, fungsi akuntansi sudah memiliki laporan arus kas dan laporan keuangan SKPKD. Nah, selain itu, fungsi akuntansi SKPKD juga sudah memiliki laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan dari semua SKPD. Nah, jadi semua laporan yang ada di SKPD sudah dimiliki oleh fungsi akuntansi SKPKD. Nah, pada proses selanjutnya, fungsi akuntansi SKPKD mengkonsolidasi semua laporan keuangan tersebut menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, adapun laporan keuangan pemerintah daerah yang akan disusun yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, selain laporan keuangan pemerintah daerah, fungsi akuntansi SKPKD juga meminta laporan keuangan dari BUMD. Nah, lalu fungsi akuntansi SKPKD menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan BUMD kepada PPKD untuk diverifikasi. Selanjutnya, PPKD akan menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan BUMD kepada sekretaris daerah untuk diverifikasi dan disetujui. Nah, selanjutnya, sekretaris daerah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan BUMD kepada kepala daerah untuk diotorisasi. Kemudian proses ketiga yaitu pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah ini merupakan lanjutan dari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, di mana setelah diotorisasi oleh kepala daerah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK untuk diaudit. Nah, kemudian pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Lalu, BPK memiliki kesempatan untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah paling lama 2 bulan. Setelah diaudit, BPK akan menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan hasil pemeriksaan atau LHP kepada kepala daerah. Selanjutnya, kepala daerah akan menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah dan LHP kepada fungsi akuntansi SKPKD. Kemudian, fungsi akuntansi SKPKD melakukan penyesuaian yang diperlukan dan membuat tanggapan terhadap LHP. Nah, lalu fungsi akuntansi SKPKD ini akan menyerahkan kembali laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah disesuaikan. Kemudian proses yang keempat yaitu pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah ini diawali dengan kepala daerah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan BUMD, dan rencana peraturan daerah pertanggungjawaban APBD kepada DPRD. Nah, selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan. Nah, proses pembahasan pertanggungjawaban APBD ini dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, segera setelah tercapai kesepakatan bersama, rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD ini akan ditetapkan menjadi peraturan daerah pertanggungjawaban APBD. Nah, selanjutnya, laporan keuangan pemerintah daerah siap untuk dipublikasikan. Nah, itulah
tadi materi-materi untuk pertanggungjawaban APBD pada kali ini. Jika ada materi atau pembahasan yang setelah saya sampaikan kurang Anda pahami, silahkan ditanyakan. Adapun tugas Anda untuk kali ini yaitu Anda diminta untuk menyimak dan mencatat video ini. Nah, untuk penyampaian tugas ini, pengumpulan tugas ini, paling lambat seminggu setelah Anda menonton video ini, 7 hari setelah Anda menonton video ini. Berarti terakhir mengumpulkan itu hari Rabu berikutnya, yaitu pada tanggal 20 Januari. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.